Udah ya. Jadi teman-teman minimal itu harus menguasai 2 dari 3 tes kemampuan yang diujikan. Jadi ada tes verbal, figural, sama numerik. Yang tidak jago ngitung-ngitung, yang tahu kalau dia lemah ngitung-ngitung, kuasai verbal dan figural. Itu sudah cukup membantu. Verbal dan figural ya. Nah, numeriknya pasti teman-teman bisa menguasai yang baris dan deret. Baris dan deret itu sudah pasti teman-teman harusnya bisa menguasainya karena materinya nggak banyak. Yang sulit itu yang hitung-hitungan dan soal cerita. Itu yang sulit ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya 2 simpenan figural dan verbal dengan syarat harus benar semua dan beberapa tambahan soal baris dan deret, saya rasa nilainya sudah cukup. 100 berapa ya? TIU ya, saya lupa. TIU nggak sampai 100 ya? 80 ya? Atau 90 gitu? Atau 70? Pokoknya sekitar segitulah. Itu sudah lebih dari cukup, sudah lebih dari setengah. Pasti teman-teman lewat passing grade untuk TIU gitu. Jadi itu tips dari saya. Jadi tolong teman-teman kuasain minimal 2 dari tes kemampuan yang diujikan. Kan tesnya ada 3 ya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu ada 3, silogisme, penalaran analitis, dan analogi. Nah, analogi sendiri itu seperti yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi analogi itu menyamakan suatu kata-kata berdasarkan kondisi yang sama. Jadi menganalogikan keadaan A pada kata A dengan analogi yang sama pada kata B. Jadi di kata B itu analoginya sama dengan apa yang ada di kata A. Kondisinya harus dibuat sama. Konsepnya itu ini bernalar. Jadi ketika kita harus memahami kondisi kata yang ada di kata A. Kondisinya ya. Jadi misalnya ketika kata A-nya berkondisi seperti ini. Ini bentuk analoginya. Kondisi di kata sebelah kiri itu harus sama dengan kondisi kata di sebelah kanan. Kondisi. Ya, kondisi atau apa ya? Bahasa ini. Kondisi sih lebih enak jelasinnya kondisi. Jadi permisalan di sebelah kiri itu harus sama dengan permisalan di sebelah kanan. Contohnya ada not dan kecepatan. Not dan kecepatan. Not itu adalah salah satu satuan kecepatan. Not itu adalah salah satu satuan kecepatan. Berarti di sebelah kanan itu kondisinya harus sama dengan di sebelah kiri. Sama-sama satuan. Not adalah satuan kecepatan. Berarti titik-titik adalah satuan titik-titik. Gitu. Itu ya. Jadi titik-titik adalah satuan titik-titik. Berarti untuk ini jawabannya ini teman-teman sudah soal. Jadi teman-teman nggak perlu jawab lagi. Kalau mau jawab sih nggak masalah sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tadi seperti yang saya bilang, karena di sebelah kiri adalah satuan, maka di sebelah kanan juga harus adalah satuan. Jawabannya adalah B. Meter adalah satuan panjang. Contoh misalnya kalau pohon adalah satuan buah. Enggak ya. Pohon bukan satuan buah ya. Kemudian pipa adalah satuan asap. Karena kita harus menyamakan kondisi di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi harus disamakan kondisinya. Dengan kalimat yang kita rakai tadi ya. Kemudian di sebelah kiri ada kapal adalah satuan pelabuhan. Tidak ya, karena kapal itu bukan satuan pelabuhan. Kemudian area adalah satuan dalam. Itu juga tidak termasuk. Jadi yang benar adalah meter adalah satuan panjang. Selanjutnya. Meter adalah satuan panjang. Knot satuan kecepatan, meter adalah satuan panjang. Jadi ketika kita mengumpulkan yang di sebelah kiri, kita harus samakan yang di sebelah kanan. Buat kata-kata tersebut menjadi kalimat. Ini tips dan triksnya ya. Mungkin
ini akan sedikit boring malam hari ini karena teman-teman sudah mendapatkan materi ini sebenarnya. Tapi ini saya bawa kembali untuk lebih refresh aja. Takutnya kemarin ada yang kelewat atau ada yang ketinggalan gitu ya. Buat kata-kata tersebut menjadi kalimat sehingga akan terlihat jelas perbedaannya. Seperti yang saya buat tadi ya, knot adalah satuan kecepatan. Jadi sebenarnya sebelum kita membuat dia menjadi kalimat, kita harus tahu dulu hubungan kata yang ada titik duanya. Hubungan kata yang ada titik duanya yang seperti ini nih. Kata yang ada titik dua ini, gelap dan sinar ini, kita harus tahu dulu hubungannya apa. Kesesuaian antar premi. Jadi ini kita harus tahu dulu apa hubungannya. Itu ya. Baru kita bisa rangkai jadi kalimat. Contohnya ada cari kesesuaiannya antar premi. Jadi antar premi itu maksudnya cari kesesuaian antar kata dari kiri ke kiri, kiri dengan kiri, kanan dengan kanan gitu. Di antara tanda titik dua. Gelap dan lapar itu merupakan kata sifat. Kata sifat, kata benda, dan kata kerja itu nggak perlu dijelasin lah ya. Itu sudah jelas. Gelap dan lapar itu merupakan kata sifat. Kemudian sinar dan makanan itu merupakan kata benda. Nah ini juga bisa jadi jadi hubungan analogi antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Gelap ada karena tidak ada sinar, misalnya, gitu ya. Lapar ada karena tidak ada makanan. Itu ya. Jadi kita bisa membuat kalimatnya sendiri, berhubungan. Harus sama dengan yang di sebelah kiri atau soal ya. Kemudian gunakan premi ke dalam sebuah kalimat perumpamaan makanan. Keadaan gelap butuh sinar dan keadaan lapar butuh makanan gitu. Mungkin ya. Atau seperti yang saya bilang tadi, contoh kalimat yang lain. Kalimatnya itu tidak harus paten, maksudnya tidak harus paten, nggak baku seperti yang ada di sini. Sini kan keadaan gelap butuh sinar dan keadaan lapar butuh makanan. Kita cuman harus mencari tahu hubungan antara kata kedua ini, dua kata ini. Apa yang membenarkan kata gelap dan kata sinar itu yang berhubungan, hubungannya apa? Kemudian kita samakan dengan jawabannya. Gitu. Dalam kalimat perumpamaan. Kemudian nah ini yang paling sering di dalam soal. Terkadang sebuah analogi itu adalah pengertian yang saling berhubungan. Jadi dia ada satu bagian, kemudian maksudnya kata pertama itu kata yang satuan bentuknya, kemudian kata yang kedua itu bentuknya himpunan dari kata yang satu, gitu. Itu maksudnya jadi saling berhubungan. Contohnya ini adalah bunga baket dan kertas dan buku gitu ya. Nah, kalau dirubah dalam bentuk kalimat seperti contoh ini, buket atau baket sih bacanya. Buket adalah susunan karangan bunga. Nah, adalah susunan bunga, gitu aja. Buku adalah susunan kertas. Kalau misalnya kita meniadakan karangan dan penyatuan ya. Jadi buket adalah susunan bunga dan buku adalah susunan kertas. Itu hubungannya gitu. Jadi ada hubungannya. Sebenarnya lebih enak kalau misalnya kita buat kalimat seperti itu. Nah, kemudian gambarkan dan masukkan ke dalam jenis analoginya. Beberapa jenis analogi antara lain. Nah, analogi itu antara lain ada analogi sebab akibat. Misalnya yang di sebelah kiri ada karena adanya di sebelah kanan. Misalnya ya. Mana tadi? Oh, misalnya seperti yang saya contohkan tadi yang ini, gelap dan sinar, lapar dan makanan. Gelap ada karena tidak ada sinar, lapar ada karena tidak ada makanan, gitu misalnya. Itu sebab akibat. Kemudian ada analogi antonim dan sinonim. Analogi antonim dan sinonim itu biasanya bukan ini nyebutnya kayak gini apa ya? Tunggu, salah. Maksudnya seperti ini. Kalau gini nih paralel atau seri.
Bukan seperti ini polanya, tapi biasanya yang antonim itu ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Ada di analogi pertamanya, di sebelah kiri, tetap jadi soal. Jadi misalnya di sini hitam dan di sini putih. Itu antonim kan? Misalnya di sini marah, di sini sabar. Kata pertama itu marah, kemudian kata keduanya itu sabar. Berarti analogi yang sama, antonim. Kita cari jawabannya juga antonim. Antonimnya apa? Dari kata yang ketiga dan kata yang keempat. Proses juga seperti itu, proses juga seperti misalnya ada tadi contohnya. Ya, proses itu ya seperti perjalanan misalnya berjalan jadinya sampai misalnya. Berjalan sampai. Berarti apa hubungan selanjutnya gitu. Saya rasa cukup paham ya untuk analogi. Kemudian analogi kegunaan juga sama, hubungannya saling kegunaan. Kata pertama itu kegunaan untuk kata kedua. Kata ini selanjutnya kata ketiga adalah kegunaan kata keempat. Ini analogi. Ini harus, saran saya ya, harus teman-teman kuasai. Karena disinilah teman bisa curi-curi poin. Di sini harusnya teman-teman semua bisa curi-curi poin. Nih, analogi sebab akibat, penghormatan karena dia berjasa diberikan penghormatan. Penghormatan ada karena adanya jasa, sebab akibat. Kemudian insentif itu karena dia berprestasi gitu kan. Hubungannya harus sama ya. Seperti yang saya bilang tadi, hubungannya harus sama. Adagio dan allegro ini sudah saya jelasin kemarin. Adagio itu bahasa lainnya dari lambat dan allegro itu bahasa lainnya dari cepat. Ini sinonim nih. Jadi nah ini sinonimnya seperti ini ya. Tapi biasanya itu antara ini dengan ini aja. Kalau gini kan ini kan bisa kita sebutnya antonim ya. Jadi analogi di sebelah sini antonim dan analogi di sebelah sini antonim juga. Atau sinonimnya bersila. Antonim dan sinonim. Oke, selanjutnya analogi proses. Nah, kayu diserut, kebun dicangkul gitu ya. Yang ini nih agak-agak rancu karena biasanya kalau prosesnya itu proses orang menilai proses itu beda-beda masalahnya. Nah, itu yang harus dihati-hati. Jadi, perbanyaklah latihan soal analogi. Nanti saya kasih juga soal analogi. Kemudian analogi kegunaan fotosintesis, cahaya berguna untuk fotosintesis, tinta berguna untuk proses cetak. Ya, seperti yang saya bilang kalimatnya itu harus sama. Jadi harus dibuat sama untuk yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kemudian ada lagi analogi kegunaan dan sebab akibat, ini sama ya. Nah, yang seperti ini jarang ditemuin. Hampir kemarin sepertinya tidak ada. Seingat saya di semua FR juga nggak ada yang bilang analoginya dari 3 kata gitu ya. Cuci, air bersih, tembak peluru mati juga nggak seperti itu. Jadi tidak ada yang 3 ini. FR itu bisa teman-teman lihat di mana ya? Di Telegram itu kalau nggak salah ada FR, kumpulan FR yang tahun kemarin. Jadi FR itu adalah field report. Field report itu biasanya dikumpulin sama alumni atau siswa-siswa bimbel online ataupun offline yang telah mengikuti tes. Jadi mereka akan ngumpulin kira-kira soalnya apa aja gitu. Yang mereka ingat, soalnya apa aja yang mereka dapat gitu, yang mereka ingat. Nah, itu mereka ini. Karena kan walaupun dicatat di kertas oret-oret, soalnya apa aja yang keluar, itu oret-oretnya disuruh buang di tempat, nggak boleh dibawa pulang gitu. Nah, jadi itu FR bisa teman-teman cari di grup-grup Telegram. Seharusnya masih ada FR itu. Kemudian juga analogi bahan kata yang di sebelah kiri itu adalah bahan di sebelah kanan atau sebaliknya ya.
analogi bahan, kemudian analogi tempat dan fungsi. Ini kan yang dan lain-lain tadi ya. Tempat dan fungsi biasanya tidak seperti ini sih, nggak tiga. Biasanya cuma guru, sekolah, kemudian gembala, lapangan rumput misalnya gitu ya. Nah ini gampang. Nah untuk analogi ada yang mau ditanyain? Atau sudah cukup? Kita lanjut ke silogisme. Kuncinya yang berbahaya itu ketika kata yang keluar itu adalah kata-kata serapan asing. Jadi di KBBI itu ada yang namanya kata serapan. Kata serapan itu asalnya dari kata-kata asing. Kata asing dari apa namanya? Iya, bahasa asing maksudnya. Dari bahasa asing. Jadi dari bahasa-bahasa luar negeri yang diserap dan kemudian dijadikan bahasa baku dalam Indonesia. Jadi kata itu harus teman-teman perhatikan baik-baik. Contohnya apa ya kata serapannya? Saya lupa kalau mau ingat gitu. Ya Kak, sama ya gitu. Suka lola mikirnya. Belum bisa tek-tek cepet gitu. Maksudnya gimana tek-tek cepet itu gimana? Ya memang kan waktunya satu soal kan waktu mengerjakan tes CPNS itu ada 100 menit ya. Jadi satu soal itu maksimal 1 menit. Satu soal itu maksimalnya 1 menit untuk mengerjakannya. Jadi teman-teman masih ada 1 menit itu lumayan lama kalau cuman buat berpikir. Kalau untuk berhitung ya agak sedikit lambat sih, tapi kalau misalnya agak sedikit terlalu cepat gitu satu menit. Cuman kalau untuk mikir 1 menit itu sudah lumayan lama. Jadi seharusnya teman-teman bisa memanfaatkan 1 menit itu untuk tiap satu soal. Itu ya. Kemudian ada silogisme. Kita lanjut aja ya berarti kalau tidak ada pertanyaan. Kita lanjut aja di silogisme. Silogisme itu bentuk penalaran yang hampir sama seperti tadi. Jadi kita harus memposisikan pernyataan dan ditarik kesimpulannya. Jadi kita harus tahu keadaannya dulu. Kita hubung-hubungkan dulu keadaannya dan kemudian kita tarik kesimpulannya. Di dalam silogisme ini juga ada rumusnya dalam matematika. Penalaran analitik. Jadi di silogisme itu adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif, secara kata-kata. Kemudian silogisme itu disusun dengan 2 proposisi, pernyataan dan sebuah kesimpulan. Jadi ada pernyataan mayor dan pernyataan minor, kemudian kita tarik kesimpulannya. Ada macam-macam, kira-kira, ini pertanyaannya, wacana ada penambahan soal ya. Wah, saya kurang tahu juga kalau wacana ada penambahan soalnya. Kalau kira-kira kapan pengumuman resmi keluar tentang kisi-kisi ya, Kak? Oke, sambil kita bahas ya. Nah, jadi kisi-kisi ini biasanya keluar sama dengan Permenpan RB-nya tentang rekrutmen CPNS. Jadi di dalam Permenpan RB-nya, peraturan menterinya itu nanti keluar segala macam teknis untuk rekrutmen CPNS. Jadi dari mulai syarat administrasi, kemudian tesnya apa aja, kisi-kisinya, terus kemudian apa lagi ya? Kisi-kisinya, kemudian standar lulusnya apa aja, kemudian tanggalnya juga biasanya ada di situ dalam bentuk rekaan berapa bulan gitu. Jadi sudah dijelasin di Permenpan itu. Jadi ketika pengumumannya Permenpan mengeluarkan rekrutmen CPNS dibuka, kita sudah bisa daftar di SSCN, itu sudah
ada kisi-kisinya di dalam. Jadi teman-teman yang biasanya lihat undang-undang itu sudah bisa, yang biasanya males lihat undang-undang atau permen-permen, itu di situ sudah ada semuanya. Jadi teman-teman buka aja Permenpan yang tahun 2021 yang akan dikeluarkan nanti, gitu ya, sesuai dengan pengumumannya. Untuk formasi itu biasanya daerah mengeluarkan formasinya masing-masing. Jadi nggak dari melalui SSTN, jadi per daerah masing-masing dan juga kementerian dan lembaga masing-masing. Gitu. Beberapa bimbel memprediksi TIU tahun ini HOTS. Dari tahun ke tahun, seingat saya dan setahu saya, isu tentang soal HOTS itu selalu keluar. Tahun kemarin itu HOTS-nya itu adalah prediksinya itu HOTS-nya adalah TWK. Kalau nggak salah, TWK atau TKP gitu. Jadi isu HOTS itu, soal HOTS itu selalu keluar setiap tahun. Ya, itu kan untuk memacu kita juga ya. Jadi isu tentang ada soal HOTS nih, berarti soalnya bakal levelnya di atas rata-rata. Bakal di atas rata-rata. Jadi soalnya itu akan lebih sulit. Jadi kita lebih terpacu untuk kayaknya aku harus belajar nih gitu. Karena isu HOTS itu tiap tahun pasti muncul. Kalau tidak percaya, nanti jika teman-teman sudah lulus ini CPNS tahun ini, amin. Tahun depan teman-teman punya teman-teman yang lain yang mau ikut tes, pasti mereka juga akan mendengar soal-soal isu bahwa soal HOTS itu bakal keluar. Ya. Nah, tahun kemarin kebetulan TO lagi saya baca itu kan. Tahun kemarin betul TWK itu bentuknya penalaran, jadi bukan hafalan. Jadi tahun kemarin itu mostly semuanya, hampir semua soalnya itu bentuknya penalaran. Bukan berarti penalaran dalam tanda kutip benar-benar penalaran, tapi dia ada yang namanya apa ya, saya lupa. Mungkin teman-teman ingat tentang Pancasila, itu ada nilai-nilai Pancasila gitu ya. Nah, itu nilai-nilai Pancasila itu kita hafal, kemudian dikasih kasus dan kasusnya akan dikeluarkan dalam bentuk soal. Kemudian yang ditanyain, ini sesuai dengan nilai Pancasila sila keberapa. Nah, soalnya tahun kemarin seperti itu. 2019 itu soalnya lumayan hot lah gitu. Untuk orang-orang yang tidak siap dengan soal HOTS gitu. Tapi karena biasanya kan waktu tes itu kan berbeda nih. Di daerah satu sudah bisa mulai tes, sementara di daerah lain belum. Nah, itulah keunggulan dari FR. Biasanya FR dari daerah satu yang sudah melaksanakan tes, itu bakal sampai ke daerah yang belum melaksanakan tes. Jadi daerah yang belum melaksanakan tes itu sudah dapat FR. Oh, ternyata nilai-nilai Pancasila keluar. Jadi mulai lagi, buka lagi. Apa sih nilai-nilai Pancasila yang kemarin sempat nggak kebaca? Karena kan materi kisi-kisi yang dikeluarin BKN itu kan nggak langsung nggak langsung plot apa yang harus dipelajarin, tapi garis besarnya aja yang dikeluarin. Jadi kita nggak keluar. Nah, sementara kalau misalnya dapat FR, itu sudah plot apa yang ada di soal mereka. Gitu. Tapi bukan berarti soal mereka bakal keluar di soal kita. Jadi kita harus mempersiapkan itu aja. Saran saya, benar kata Mbak Lisa Ananda, TIU tidak perlu dihafalin. Bukan tidak perlu. Maksudnya jangan terlalu dihafalin lah, nanti stres gitu kan. Lebih baik di soal-soal ini. Tahun sekarang TWK ada soal radikalisme ya. Tahun kemarin juga dibilangnya kayak gitu, TIU bakal ada soal radikalisme, terus soal apa ya kemarin ya? Pemilu atau apa gitu ya. Dibilangnya kayak gitu ya 2019, karena kan
Ya kita tahu lah tahun kemarin 2019 masih hangatnya isu-isu itu segala macam pemilu dan sebagainya gitu ya. Jadi dibilang bakal ada yang kayak gitu. Nah itu tahun kemarin TIU soal radikalisme itu nggak ada ya. Kalau TIU soal radikalisme nggak ada. TWK gitu. Kalau TIU nggak ada soal radikalisme. Gimana cara ngitungnya pemikiran radikalisme dalam hitung-hitungan kan ada susah ya. Tadi bilang gitu. Oh salah saya ya berarti ya. Oke sorry. Jadi tahun kemarin itu juga ada info tentang TWK radikalisme. Tapi sepertinya tahun kemarin nggak ada sih. Nggak ada soal-soal ini. Nggak ada soal-soal radikalisme. Saya sendiri tahun kemarin nggak dapat soal radikalisme gitu. Sama soal pemilu juga nggak dapat. Undang-undang pun saya cuma dapat apa ya, 1 atau 2 gitu. Undang-undang tentang lambang negara dan sebagainya. Gitu dah. Oke ya. Tapi selalu ada aja kemarin tuh gitu fun fact yang aku belum tahu. Ya. Oke lah, kita lanjut ya. Kemarin di live BKN Dikdin 10 soal radikalisme katanya Kak. Oh, berarti pendidikan dinas ya. Dikdin itu sekolah kedinasan gitu ya? Ya, kalau sekolah kedinasan memang ada bela negaranya ada sih. Bela negara radikalismenya harusnya sih ada. Karena kan mereka taruna-taruna ya. Kalau kita kan nggak taruna-taruna. Tapi seingat saya nggak dapat soal radikalisme. Oke ya, lanjut ke silogisme. Kemudian ada beberapa jenis silogisme. Ada silogisme kategorial, hipotesis, silogisme alternatif, entimen jarang keluar, dan disjungtif. Unsur-unsurnya ada apa aja? Unsur-unsur yang terdapat dalam silogisme itu ada premis umum, seperti yang saya bilang. Premis umum itu semua menyatakan semua golongan A, semua satuan atau golongan tertentu itu memiliki sifat yang hal yang tersebut pada B. Jadi semua yang ada di dalam premis mayor itu ada pada premis B. Ada pada premis minor. Jadi premis minor itu menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang adalah anggota golongan A atau anggota golongan mayor atau bukan anggota golongan mayor. Paham ya maksudnya? Jadi mayor ini saya jelasin dari mayor. Mayor ini adalah himpunan besar gini misalnya ya. Nah, minor ini adalah golongan yang ada di dalam atau ada di luar. Yang bukan golongan dari A atau B. Tapi bentuknya dalam kalimat yang lain. Gitu. Oke ya, simpulan itu menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Sifat yang tersebut dalam ini. Jadi kan misalnya guru, semua guru itu pintar. Pintar misalnya ya. Semua guru itu pintar. Kemudian Ray, saya tidak mau sebut nama orang, Ray itu tidak pintar. Tidak pintar misalnya ya. Tidak pintar, maka kesimpulannya adalah Ray itu bukan guru. C itu, ini A, ini B, ini C, tidak pintar ya, ini B. Berarti jawabannya adalah Ray itu bukan guru. Kalau misalnya pakainya tidak pintar. Kalau misalnya Ray itu pintar, berarti Ray adalah seorang guru. Kesimpulannya. Jangan kemana-mana. Jadi jangan dibilang misalnya Ray itu adalah jenius. Tidak. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan soal. Silogisme kategorial itu adalah salah satu premis yang merupakan anggota premis yang lain. Ini yang umum. Ini paling sering keluar. Jadi kalau di soal itu ada P sama dengan Q. Kalau di soal lagi.
Kalau di catatan-catatan matematika itu ada P dan Q, kemudian R adalah P, maka R adalah Q. Jadi ini yang dicoret. Ini kategorinya. Maksudnya adalah semua P itu adalah Q dan R itu adalah bagian dari P. Ini maksudnya ya, R itu adalah bagian dari P. Berarti R itu bisa seperti Q. Gitu. Misal, semua murid kelas 12 adalah perenang. Semua murid kelas 12 adalah perenang. Siapa lagi ya namanya ya? Odi adalah murid kelas 12, berarti Odi adalah perenang. Ini paling umum dan harusnya teman-teman semua bisa mengerjakan. Ini sudah satu soal. Sudah keluar ya. Satu soal yang teman kuasai 5 poin. Kemudian ada silogisme negatif, yaitu yang ada kata bukan atau tidaknya. Jadi kita lihat langsung ke premis negatifnya. Jika premis negatifnya ada kata bukan, simpulannya pasti pakai kata tidak atau bukan. Hukumnya pasti. Jadi ketika ada premis umum dan premis keduanya itu pakai bukan atau tidak, maka simpulannya itu harus pakai tidak atau bukan. Oke ya, itu pasti. Sudah pasti itu. Asep bukan siswa yang baik. Jadi Asep tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ini sudah mutlak jawabannya. Ada kata bukan atau tidak. Jadi kalau ada premis apa ini ya namanya? Premis minor itu premis minornya menyatakan dia bukan, maka jawabannya simpulannya kan yang biasa ditanyakan simpulannya ya. Walaupun ada yang soal yang premis utama dan premis keduanya itu yang kosong adalah premis minornya, sementara simpulannya ada, berarti kita harus nyari premis minornya. Ada soal yang seperti itu, tapi biasanya jarang. Yang sering keluar itu adalah penarikan kesimpulannya. Jadi misalnya premis minornya pakai bukan atau tidak, maka simpulannya itu harus pakai bukan atau tidak juga. Itu mutlak. Ya, valid, no kecot, no debat. Apakah silogisme bisa pakai logika? Mana ya? Itu harus dinalarin, tapi tidak boleh keluar dari aturan premis umum. Jadi misalnya, misal nih ya, ini nggak ada nih. Ini nggak ada nih. Misal ya, yang minornya nggak ada nih, kosong nih. Siswa yang baik, ya, siswa yang baik selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Asep tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Terus kita berlogika. Oh, Asep ini tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kita buat premis minornya, dan kebetulan ada di option, Asep disuruh berkebun, misalnya di situ kan. Masuk akal dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah karena dia disuruh berkebun. Logikanya nyambung. Tapi itu tidak sesuai dengan premis utamanya atau premis mayornya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan premis mayornya berdasarkan nalar yang kita ambil. Gitu. Jadi jangan membuat kesimpulan sendiri. Misalnya Asep bukan siswa yang baik. Kemudian kita bikin kesimpulan Asep nakal gitu ya. Nah, itu berarti kita membuat kesimpulan sendiri. Jadi bukan seperti itu. Kita harus menyangkut pautkan dia dengan premis utamanya atau premis mayornya. Itu ya. Jangan keluar dari premis mayornya. Karena dia premis minor itu bagian atau tidak bagian dari premis mayor. Oke. Kemudian yang hipotesis, yang ini yang jika. Jadi jika ini, saya ini gitu. Jika ini, maka ini. Nah, premis minornya itu
premis minornya itu bentuknya pasti. Jadi kalau misalnya premis pertamanya itu bentuknya kategoris lagi, hipotesis, yang artinya itu belum terjadi atau belum masih dalam pemikiran, atau masih dalam rencana, atau masih dalam hipotesis itu apa ya kalau bahasa kuliahnya ya? Pikiran awal ya, pandangan awal gitu ya, masih dalam pandangan awal. Kemudian premis premis minor itu adalah kejadian mutlak yang sudah terjadi. Kesimpulannya adalah kejadian mutlak yang sesuai dengan premis mayor dan ada hubungannya dengan premis utama. Gitu ya. Jadi silogisme yang memiliki premis mayor berupa proposisi hipotesis. Jadi proposisi hipotesis itu yang tadi pakai jika-jika gitu ya. Jadi jika hari ini tidak hujan, saya datang ke rumahmu. Hari ini hujan. Nah, misalnya dia buat hari ini tidak hujan, jawabannya bukan saya tidak datang ke rumahmu ya. Jangan mentang-mentang premis utama premis mayornya pakai tidak dan bukan, tapi lantas teman-teman menjawab simpulannya sebagai tidak juga, karena menilai oh itu silogisme negatif. Bukan, karena kita lihat ada kata jika atau kalau. Jadi ada kata jika atau kalau. Kalau ada kata jika atau kalau, itu berarti bukan negatif, itu sudah langsung hipotesis. Jadi teman-teman langsung perhatiin aja. Oh, ada kata jika atau kalau nih, bukan negatif nih berarti. Gitu ya. Jadi jangan terkecoh mentang-mentang ada kata tidak nanti di premis minornya, lantas teman-teman jawab simpulannya dalam bentuk negatif juga gitu ya. Jadi perhatikan kalau ada kata jika dan kalau. Gitu ya. Karena dia bentuknya hipotesis atau belum terjadi, masih dalam pemikiran awal. Selanjutnya ada silogisme alternatif. Ini biasanya ada pada dengan kata atau, bukan kata dan. Kuncinya ada di kata atau. Dia itu adalah premis yang sebuah pilihan gitu. Premisnya pilihan, premis utamanya itu pilihan. Premis utamanya itu menjelaskan dua keadaan. Boim berada di Bandung dan Boim berada di Bogor. Itu kan dua keadaan ya, karena pakai atau. Kalau misalnya Boim berada di Bandung dan Bogor, itu nggak bisa ditarik kesimpulan. Ya. Tapi karena dia pakai atau, premis minornya itu akan menjelaskan salah satu dari pilihan di atas, pilihan premis utamanya. Jadi premis minornya itu akan menjelaskan salah satu dari premis utama. Ketika sudah ada salah satu dari premis utama, maka kesimpulannya itu adalah kalimat yang menolak alternatif lain. Ini kan alternatif 1, Boim berada di Bandung. Alternatif 2-nya, Boim berada di Bogor. Kalau Boim berada di Bandung, berarti Boim tidak berada di Bogor. Pakai kata tidak. Menolak alternatif yang lain. Jadi alternatif yang lain ya. Bukan apa ya? Oh enggak. Boim tidak berada di Bogor. Itu sudah mutlak. Jadi menolak alternatif yang lain nih. Menolak alternatif yang lain. Kesimpulannya atau menolak alternatif yang lain. Misal Boim tidak berada di Bogor, berarti Boim berada di Bandung. Kan ini menolak ya, sudah menolak. Berarti yang di sini menerima opsi yang lain. Gitu. Ya, premis minor dan mayornya. Sebentar, simil. Kemudian ada silogisme disjungtif. Nah, silogisme ini mengingkari salah satu alternatifnya atau yang disebut pada premis mayor. Ini hampir sama ya seperti tadi. Seperti pada silogisme hipotetik, istilah premis mayor dan premis minor adalah secara analog, bukan yang semestinya. Jadi Harry jujur atau berbohong.
Ternyata Harry berbohong. Tapi kesimpulannya itu adalah iya tidak juga. Sama disjuntif jarang keluar waktu ujian, soalnya terlalu simpel. Yang paling simpel itu sebenarnya soal silogisme kategorial. Itu yang paling simpel sebenarnya. Kemudian mengakui silogisme yang mengakui atau mengingkari salah satu. Jadi ketika dia mengakui, maka konklusinya adalah bersifat analog. Bersifat seterusnya ya, melawan mengingkari alternatif yang lain gitu. Oke ya, ini contohnya silogisme disjuntif. Ada soalnya? Tidak ada. Oke, itu soal-soal soal materi-materi tentang silogisme. Nggak ada soal latihan. Karena kemarin kan sudah ya. Sudah lagi. Udah lagi. Udah kemarin. Sorry. Oke, sampai sini jelas ya. Nanti kan ada recordnya juga ya, boleh dibaca ulang. Selanjutnya, penalaran analitis sesuai Permen-Pan RB nomor 23 tahun 2009. Penalaran analitis ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan. Nah, kalau di sini baru kita bernalar-nalar menggunakan logika dan imajinasi. Individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, ini ya, ini pengalaman saya ya. Sambil bahas ini, apa pentingnya sih penalaran analitis ini sebenarnya? Jadi kemarin itu sempat kejadian di pelantikan penyerahan SK CPNS di Pemprov Bangka Belitung. Itu ada kegiatan yang tidak ada dalam schedule sebenarnya, tapi itu karena permintaan dari Pak Gubernur, jadi dilaksanakan. Jadi di situ kita diminta menyampaikan informasi. Jadi kan posisinya kita berbaris ya, duduk berdiri berbaris gitu. Jadi diminta yang depan itu dikasih informasi yang sama, dikasih informasi atau perintah yang sama, tugas yang sama, untuk memposisikan teman-teman di belakangnya itu untuk berdiri sesuai ketinggian dari yang tinggi sampai yang pendek. Nah, di situ kita dituntut untuk menganalisis informasinya dengan baik dan menarik kesimpulan apa sih yang diinginin sama atasan atau perintahnya. Sesuai, misalnya ada aturan, kita dapat informasinya gini, terus kita harusnya ngapain gitu. Nah, ini fungsinya penalaran analitis. Jadi logika kita harus jalan dengan informasi apapun yang diberikan gitu ya. Itu cerita saya aja. Skip. Next. Tips mengerjakannya seperti biasa. Ini umum. Cermati dan paham soal cerita. Karena umumnya soal penalaran analitis ini adalah soal cerita. Jadi banyak banget soal ceritanya. Panjang-panjang biasanya dan makan waktu untuk bacanya. Cuman nggak terlalu makan waktu lah. Gitu ya. Kemudian fokus dan konsentrasi dan teliti saat mengerjakan. Jadi pelan-pelan aja. Karena 1 menit seperti yang saya bilang tadi, kan ngerjain baris dan deret misalnya ya. Baris dan deret paling ngerjain 20 atau 30 detik. Analogi kalau nggak tahu lewat gitu kan. Kalau nggak tahu katanya dilewatin, bisa ngerjain soal yang lain. Gitu. Jadi ada waktu, spare waktu gitu ya. Jadi pelan-pelan aja. Tuliskan petunjuk yang dengan bentuk yang lebih singkat seperti yang saya contohkan kemarin. Boleh dibuat simbol, boleh dibuat inisial, kemudian atau buat di tabel. Tapi kan kalau tabel kan ribet ya, mau dikotak-kotakin gitu ya. Biasanya dibuat simbol, kemudian dibuat inisial soalnya gitu. Dengan tanda yang lain gitu ya. Cuman biasanya yang mengerjakan soal kayak gini nih yang misal posisi duduk, soal-soal seperti itu ya. Kemudian perbanyak latihan soal, ya jelas. Ini di semua kemampuan, di semua tes kemampuan yang diujikan itu
perbanyaklah latihan soal. Misalnya di jadwal aja, misalnya malam ini aku mau ngerjain soal numerik malam ini aku mau latihan soal figural gitu. Malam ini aku mau latihan soal verbal gitu. Jadi sekali belajar itu langsung banyak gitu. Karena kan kalau misalnya ngambil kumpulan soal yang dari TKP, TWK, TIU kan ya soal TIU cuma 30 gitu ya. Jadi sedikit. Contohnya seperti ini. Rani lebih tua daripada Dian, Nia lebih muda daripada Nisa, Ria lebih muda dari Dian, Rani lebih muda daripada Nia, Nia lebih tua daripada Ria. Maka yang paling muda umurnya adalah, jadi yang ditanya yang paling muda umurnya adalah. Jadi ini soal, nah ini kita kan bisa diinisialin misalnya ya, R itu Rani, misalnya. Rani lebih tua daripada Dian. Rani lebih tua daripada Dian, misalnya kan. Kemudian Nisa itu lebih muda daripada Nia. Nanti dulu kita cari yang lain dulu. Ria lebih muda daripada Nia. Rani lebih muda daripada Nia. Dian lebih tua daripada Ria. Berarti Ria ada di belakang di antara Rani atau di sini gitu ya. Ini pembahasannya. Ini nggak usah ya saya bahas lagi ya, kan udah selesai Pak. Nih, Rani lebih tua daripada Dian, Rani lebih muda daripada Nisa, Nia lebih muda daripada Nisa. Ini kan penjelasan panjangnya ya. Jadi kita bisa jelasin dalam bentuk singkat. Jangan lupa PowerPoint-nya yang saya share di Google Drive itu segera teman-teman download. Takutnya nanti Google Drive saya penuh dan itu saya hapus gitu ya. Kemudian pernyataan 1 dan 3 menunjukkan bahwa Rani, Dian, dan Ria. Bahwa di antara Rani, Dian, dan Ria yang paling muda adalah Ria. Gitu. Ternyata pernyataan 2 dan 3 menunjukkan ya takutnya nanti saya hapus gitu. Kalau mau dihapus dikabarin dulu. Oh ya, oke, sip. Pernyataan 1, 3, dan 5 menunjukkan bahwa di antara Rani, Dian, dan Ria yang paling muda adalah Ria. Gitu. Pernyataan 2 dan 4 menunjukkan bahwa Nisa dan Nia tidak lebih muda daripada Rani. Gitu. Karena Nisa dan Ria 2 dan 4 menunjukkan Nisa lebih muda, Nia lebih muda daripada Nisa. Rani lebih muda daripada Nia. Berarti Rani di atasnya, Nia di bawah. Ini di bawah. Bawah sini, berarti di bawah sini ada Nisa lagi nih, Nisa Sabian, Nisa lagi. Kemudian Dian lebih tua daripada Ria. Nah, Rani itu lebih tua daripada Dian, berarti Rani dan Dian ada di belakang ya. Ini teman-teman bisa melakukannya dengan dibuat simbol, diganti menggunakan simbol yang ada di soal. Jangan ngegosip ya, tolong ya. Saya tidak suka bergosip. Ini urutan yang benar. Nisa lebih tua, ini kan lebih besar maksudnya. Nisa lebih tua daripada Nia, Nia lebih tua daripada Rani, Rani lebih tua daripada Dian, Dian lebih tua daripada Ria. Oke, next. Selanjutnya ini ada soal lagi. Di dalam keluarga, Eni memiliki 5 saudara. Saat bapak dan ibu Eni menikah, mereka telah memiliki anak masing-masing 2 anak dan 1 anak. Berarti bapaknya punya 2 dan 1. Berarti ada 3 orang yang bersaudara tiri. Edo lahir persis setahun setelah bapak dan ibunya menikah. Edo itu merupakan saudaranya Eni yang sama ya, bapaknya sama nih. Bapak dan ibunya Edo itu sama dengan bapak ibunya Eni. Punya 3 saudara tiri berarti, karena dia lahirnya setelah bapak dan ibunya menikah. Bapak ibunya Eni menikah. Berarti jumlah saudara kandung Edo itu ada 2. Jumlah saudara kandung ya, termasuk dia berarti ada 3. Saudara tiri Edo adalah 3 orang. Maka Edo memiliki 2 saudara kandung. Kita nggak tahu Eninya saudara kandung atau saudara tiri. Jangan dihiraukan.
karena tidak ditanya apakah ini itu adalah saudara kandung atau saudara tiri. Ingin tahu ya ini tes DNA. Kemudian ini setiap harinya di keluarga Susan. Nah, ini yang kalau lihatnya aja kita sudah males. Gitu. Ketika kita lihat soal seperti ini, wah panjang kali soalnya gitu ya. Ini sudah bikin malas. Tapi sebenarnya kita sudah bisa membuat jadwalnya dalam bentuk tabel karena sudah dijelasin satu-satu ini dalam bentuk satu kalimat. Ini bentuknya satu kalimat. Bentuknya memang terlihat seperti panjang sekali. Padahal ini kalau kita sendiri yang buatnya bisa dibuat option A, B, C, dan D. Seperti itu ya. Jadi sudah bisa kita reka-reka sendiri. Oke, itu tadi kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu ada itu aja tadi semuanya sudah saya sampaikan. Sampai sini sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Nah, di kemampuan numerik itu ada baris dan deret, kemudian aritmatika sederhana dan penalaran numerik atau kemampuan numerik namanya ya. Materi yang perlu teman-teman pelajari ini itu operasi bilangan seperti yang saya bilang kemarin, operasi bilangan hitungannya seperti apa gitu. Maksudnya operasi bilangan kali bagi tambah kurang itu ya, kali bagi tambah kurang itu harus teman-teman kuasain. Jangan sampai mandet di 9 kali 8 langsung bingung, atau 8 kali 7, 8 kali 6 langsung aduh apa ya gitu. Jangan sampai langsung stop di situ. Kali bagi tambah kurang dan juga aturan PEMDAS yang kemarin saya bilang. Jadi ada PEMDAS itu dalam bahasa Inggris pula. Nanti setelah ini ada ini aturannya. Kemudian ada operasi hitung aljabar. Operasi hitung aljabar itu yang X, Y dan sebagainya gitu ya, A, B, C, D dan sebagainya gitu. Kemudian persentase, persen itu juga persen itu dalam bentuk kali bagi tambah kurang. Jadi ada yang dibuat persen, ada yang dibuat koma gitu ya. Jadi teman-teman harus mempelajarinya. Materinya kan sudah saya share ya. Persennya kali bagi tambah dan kurang. Kemudian ada aritmatika sosial, itu laba untuk rugi dan modal semuanya ya. Persentase modal, persentase laba, persentase rugi gitu ya. Biasanya nggak pakai net, nilai net apa gitu. Harga net, harga bruto dan sebagainya biasanya nggak, cuma untung rugi aja. Karena ini numerik ini dia aritmatika sederhana, materinya aritmatika sederhana, jadi ya hitung-hitungannya sederhana. Cuman nggak tahu lah kalau misalnya ternyata isu yang bilang TIU HOTS itu muncul, berarti hitung-hitungannya mungkin agak sedikit rumit, walaupun caranya ternyata lebih gampang. Dan juga trik cepat dan trik hitung-hitungan ala anak PKN STAN itu sudah saya upload di Google Drive. Jadi teman-teman boleh lihat di sana ya. Di aritmatika sederhana. Kemudian ada kesebangunan, ini bidang 2 dimensi aja, tidak 3 dimensi. Harusnya kalau berdasarkan 4 tahun kemarin ya, tidak ada bidang 3 dimensi. Kemudian ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Rumusnya juga sudah saya kasih kemarin. Jadi ketika perbandingan senilai itu nilainya naik, ketika variabel salah satu variabelnya naik, maka nilai variabel yang lain juga ikut naik gitu ya. Tapi kalau dia berbalik nilai, itu misalnya variabel P-nya itu menurun, tapi variabel Q-nya itu naik gitu. Jadi variabelnya berubah gitu. Berubahnya tidak searah.
Kemudian ada jarak waktu dan kecepatan, S, T, dan V ya. Jarak waktu dan kecepatan. Biasanya yang dihitung apa? Yang dihitung adalah waktu apa namanya? Oh, misalnya jarak dari A ke B diperlukan waktu berapa jam dengan kecepatan sekian-sekian gitu ya. Kemudian statistika itu biasanya nilai rata-rata dan nilai rata-rata aja sih biasanya. Berdasarkan nilai rata-rata sekian dan sekian. Nah, ingat aturan dasar aritmatika, urutan operasi yang didulukan adalah tanda kurung. Nah, berarti yang di dalam kurung mau dia plus, minus, atau bagi kali tambah kurang. Kalau dia di dalam kurung, itu dulu yang dikerjakan. Kemudian pangkat dan akar itu yang ada pangkat dan akarnya itu duluan dikerjain. Jangan nunggu ditambahin dulu baru dipangkatin, kan nggak bisa ya. Setelah itu baru kali dan bagi. Jadi kalau ada kali dan bagi dalam posisi yang sama, mulailah dari sebelah kiri. Jadi dari kiri ke kanan ya aturannya. Sama juga tambah dan kurang. Jadi misal ada hitung-hitungan kali, kemudian bagi, kemudian kali lagi, kemudian bagi. Mulai dari sebelah kiri. Ini kali dulu, terus dibagi ini, terus dikali lagi, terus dibagi gitu ya. Dari sebelah kiri ke kanan. Itu dasar aturan aritmatika sedangkan. Kenapa tulisan tip and triknya terakhiran? Nih, ini pecahan bilangan. Ini biasanya sering muncul dan juga teman-teman kemarin kan sudah saya kasih unjuk ya. Kasih unjuk yang misalnya 1/5 itu bilangan desimalnya berapa, 1/3 itu bilangan desimalnya berapa, 1/8 itu bilangan desimalnya berapa. Nah, itu teman-teman harus kuasai agar mempermudah teman-teman semua menalarkan soal-soal seperti ini. Gitu ya. Jadi misalnya kalau ditambah itu harus tambahkan penyebut. Nah, kalau dibagi itu harus dibalik nilainya. Kalau dikali langsung aja. Misalnya ini dikali nih, berarti 1/16 langsung aja. Tapi kalau misalnya dibagi dia harus berbalik. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus disamakan penyebutnya. Ya. Jadi disamakan penyebutnya. Cari yang paling mendekatin aja, jangan kalau zaman dulu itu pakai apa ya, faktorisasi ya, segala macam gitu ya. Pokoknya kita cari yang paling dekat dan paling kecil nilainya gitu ya. Pembagian pecahan bilangan dan penyebutnya dibalik ya. Dibilangnya, oh masih bahas yang ini. Kenapa? Aplikasi sahabat CPNS-nya nggak bisa login ya. Dalam mencari hasil akhir, nah ini yang nah ini yang harus teman-teman perhatiin. Orang-orang itu yang biasanya jawab cepat-cepat, itu biasanya tidak mengerjakan sampai nilainya pure sesuai dengan apa yang ditulis di option. Biasanya mereka menggunakan pendekatan bulan. Karena saya pernah nonton siapa ya? YouTube-nya itu siapa lu? Nihongo Mantapu, Jerome Pauline. Karena di YouTube-nya Jerome Pauline itu dia ternyata menghitungnya itu menggunakan pendekatan nilai, jadi tidak nilai valid gitu. Kalau untuk ngerjain soal CPNS, karena dia pernah bikin konten ngerjain soal CPNS. Jadi dia pakai pendekatan nilai, makanya dia bisa lebih cepat ngerjainnya. Mencari nilai pendekatan juga bisa Anda cari dengan melihat ekor bilangan. Nah, itu ya, ekor bilangan. Kemudian kalau bilangannya berdesimal, itu kalau ribet pakai desimalnya langsung bilangin aja, sama-sama dikali 100 atau sama-sama kali 1000 ya. Jika soal dalam bentuk desimal. Jadi langsung dihilangin aja, karena biasanya kita ribet sama urusan koma-koma gitu ya. Tapi bahaya kan kalau pakai pendekatan.
Tidak bahaya kalau teman-teman tahu pendekatannya ke arah mana. Misal pendekatannya dilebihin, berarti jawabannya harus di bawah itu. Paham nggak maksud saya? Jadi teman-teman misalnya 99 dikali 11. 99 dikali 11. 99 dikali 11. Kalau pilihannya mirip. Biasanya kalau pilihannya mirip itu nggak ada mirip ya. Miripnya itu biasanya kalau bilangan berkoma. Kalau bilangan berkoma itu miripnya komanya yang dipindah. Kalau misalnya mirip itu biasanya enggak. Dia enggak terlalu sejahat itu sih. Kecuali kalau misalnya nilainya soalnya HOTS ya. Mau tidak mau teman-teman harus ngitung secara valid nilainya. Kalau dilebihin cari yang mendekati di bawah nilai itu ya. Jadi kalau misalnya kita 99 kali 11 misalnya ya, kan kita ribet tuh 9 kali 9, 9 kali 9, 99, 99 gitu ya. 100 aja, 100 kali 11 itu dapatnya berapa? 1100. Nah, 1100 berarti nilainya ada di bawah itu gitu. Nilainya ada di bawah itu. Berarti 1100 dikurang 11. Dapat nilainya 11 11. Nah, 11 kali 99 misalnya ya. Tinggal kali aja 11 kali 100, dapatnya berapa? 1100. Misal. Kalau saya syarat tolong dikoreksi. 1100 misalnya. Berarti dikurangin 11, itulah nilainya yang didapat. Itu ya, berarti di bawahnya. Kalau dikurangin, cari yang mendekati, harusnya nilainya lebih dari itu. Ya. Kemudian ini statistika, ya, yang paling umum itu paling mendasar itu MEAN atau nilai rata-rata. Kenapa dibalik sendiri? Nah, itu ada MEAN atau nilai rata-rata, itu adalah jumlah semua nilai, jumlah seluruh nilai data itu dibagi frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data ya. Jadi berapa banyak data yang ada, itu jumlah nilainya. Kalau misalnya dapat rata-rata nilainya sekian, gitu kan, kayak soal yang kemarin saya kasih, per jumlah datanya sekian, gitu. Jika ditambah masing-masing nilainya sekian, berarti kita tinggal hitung aja. Nilainya 30 ditambah berapa? Ditambah 1, berarti 31 per jumlah nilainya, berarti 31. Gitu. Jumlah nilainya berapa? Jumlah frekuensinya, maksudnya jumlah banyaknya data, itu langsung dibagi. Jadi 31. Masing-masing anak gitu ya, ditambah 31. Kemudian median itu ada nilai tengah ya. Kemudian ada modus. Nah, kalau modus ini paling gampang. Lihat aja nilai yang paling banyak muncul gitu. Kemudian jangkauan nilai ini jarang keluar. Yang paling sering ini. MEAN. Karena dia bentuknya bisa apa aja. Dan saya cukup yakin soal yang saya susun rada-rada ke arah hot sih ya. Agak-agak hot sedikit sih. Jadi lumayan lah. Oke, selanjutnya tadi aritmatika sederhana, kemudian yang selanjutnya adalah baris dan deret. Seperti yang saya jelasin juga beberapa minggu yang lalu, sebentar. Pola deret, strateginya yang kemarin itu, pola deret itu dapat berupa penjumlahan, perkalian, pembagian, pekuadratan, dan lain-lainnya. Kecuali Fibonacci. Fibonacci itu penjumlahan suku pertama hingga suku selanjutnya. Jadi dia dapat bisa kalau di baris dan deret itu bisa terdiri dari 2 pola atau 3 pola. Gitu. Jadi bisa berurut-urutan, bisa langsung berurutan atau seri, berserial dia, atau loncat satu-satu atau loncat dua-dua. Gitu.
Jika deret dan angka tidak teratur, maka kemungkinan ada dua pola. Seperti yang saya bilang ya, dua pola, lebih dari satu. Jadi kalau misalnya angkanya naik turun gitu ya, itu kemungkinan polanya, bukan kemungkinan, dipastikan terdiri dari lebih dari satu pola. Satu pola deret gitu ya. Nah, ini Fibonacci ini umumnya itu adalah cirinya dua angka kembar di depan. Jadi cirinya itu ada misalnya 1, 1, selanjutnya 2, selanjutnya 3, selanjutnya 5 gitu ya. Nah, itu Fibonacci. Biasanya seperti itu. Jadi tinggal 1, 1, 2, 3 gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, kita lihat aja misalnya dia langsung 3, 8, 11, 19, nah itu berarti Fibonacci. Udah valid. Yang tepat. Langsung aja. Berarti Fibonacci. Nah, ini barisan aritmatika. Beda satu suku. Jadi beda. Ini suku ke N. Dikurangi suku selanjutnya. Suku pertamanya apa? Bedanya itu suku pertama dikurangin suku selanjutnya. Dapatlah nilai bedanya. Ya. Ini beda setiap sukunya 1. Jadi beda suku kedua dikurangin 1, suku ketiganya apa gitu ya. Kemudian ini suku ke N. Jadi misalnya ditanya ada barisan deret gitu ya. Kita tahu bedanya naiknya naik 3 atau naik 4 gitu ya. Bedanya naik 3 atau naik 4. Berarti kita tinggal masukin nilai. Suku pertamanya nilainya berapa? Nilai ya. Suku pertamanya nilainya 1 misalnya. 1. Kemudian ditambah. N ini adalah berapa yang ditanyain. Bilangan keberapa yang ditanyain. Misalnya bilangan ke 10. Kurang 1. Dikali bedanya 1. Jadi 1 ditambah 9 dikali 1 sama dengan 10. Ini jika yang ditanya suku ke N. Jadi berapakah suku? Biasanya dia dibuat berapakah S? Salah. S. Berapakah nilai U 46? Misalnya gitu ya. Dengan bedanya 4 misalnya. Berarti cara mengerjakannya ada 3 ditambah 46 dikurang 1 dikali 3. Dikali 4 misalnya. Karena bedanya 4 ya. Nah, ini kemudian 3. Aturannya tetap sama, dalam kurung dikerjain dulu. Berarti 45 dikali 4. 45 dikali 4. 90 kali 90, 180. 180 tambah 3. Berarti 183 jawabannya. Ini ya, suku ke 46-nya. Jadi suku ke 46-nya itu 183. Teman-teman tidak percaya? Silakan hitung sendiri ya. Mungkin saya mau ngitungin di sini kan. Oke, itu baris aritmatika. Ini ada baris dan deret seperti ini. 1, 3, 15. Nah, ini kira-kira barisnya apa? Bisa kita lihat sini. Kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1 gitu ya. Nah, misal atau ini kali ditambah 4, ditambah 8, tambah 16. Ya. Saya bilang kali 2 tambah 1. Kali 2 tambah 1. Ya benar, kali 2 tambah 1. Benar juga. Nih ya, jadi ini harus teman-teman perhatikan baik-baik. Soalnya adalah 31 dan 63. Kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1. Bisa juga seperti itu ya, kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1, atau tambah 4, tambah 8, terusnya gitu. Pola baris dan bilangan. Kemudian di sini juga ada 231, kemudian 453, dan 564. Polanya adalah ditambah 111. Jadi kita langsung lihat, misalnya
polanya seperti ini, lihat dari yang sebelah kanan kan, karena kita tidak bisa menebak yang kosong langsung ya. Jadi kita lihat yang di sebelah kanan, yang punya panjang. Geometri apakah ada kemungkinan naik? Maksudnya naik yang gimana? Oh, masuk soal. Itu tergantung sih, tergantung kisi-kisinya ya. Karena kemarin kisi-kisinya nggak ada dijelasin geometri sih. Seingat saya nggak ada sih geometri. Jadi tergantung nanti kisi-kisi soalnya gimana. Jadi kalau misalnya nanti keluar kisi-kisi soalnya dan dia jelasin di situ ada geometri, berarti kita harus ini. Karena kemarin untuk yang TIU lumayan jelas sih dijelasinnya kisi-kisinya. Boleh teman-teman cek lagi di Menpan nomor 19 ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Kalau tidak salah. Nanti teman-teman bisa tahu, oh ternyata kisi-kisinya tuh seperti ini loh gitu. Baru teman-teman bisa menyimpulkannya. Kita cek lagi yang geometris yang kita bahas kemarin termasuk geometris. Ya, seperti begitulah. Sekian jarak ke timur, sekian jarak ke selatan. Ya, sebenarnya nggak geometri juga sih, tapi kan itu bisa dihitung secara manual. Cuman untuk mempermudahnya pakai Pitagoras. Karena kan angka Pitagoras kan pasti ya. Kemudian ini ada polanya juga. Kita lihat pola di sebelah kirinya. Ini kayaknya tambah 4. Tapi kalau di sebelah kanan nggak mungkin tambah 4 ya. Berarti di sebelah kirinya kali 2. Apakah di sebelah sana, di sebelah kanannya juga kali 2? Oh iya, ternyata kali 2 juga. Berarti polanya kali 2. Berarti tinggal dikali 2 aja. Jadi kita cari hubungannya kiri kanan. Ini soalnya lagi sama, ini Fibonacci seperti yang saya bilang, cirinya ada angka yang sama. Karena kebetulan soalnya juga yang dijelasin cirinya adalah angka yang sama, yang jadi angka yang sama ya. Tapi ciri Fibonacci itu adalah deret bilangannya itu dijumlahkan dengan deret sebelumnya, suku setelahnya itu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya gitu ya. Itu Fibonacci, bukan dua angka di depannya adalah nilai yang sama gitu ya. Nah, ini pola yang tadi saya bilang ada naik turun, berarti ada lebih dari satu pola. Ya. Hati-hati. Ya, segitu aja TIU. Karena mostly kalau mau dibahas semua TIU-nya, karena kan kita kemarin lebih banyak latihan soal ya, karena kalau mau dibahas semua itu metode belajar TIU-nya kita butuh waktu 6 tahun. Dari SD kelas 5 sampai SMA kelas 1 atau kelas 2. Itu kenapa ya body group? Oke, kita lanjut ke figural. Figural itu ada 3 mode. Kak, rekap semua soal yang pernah kita pelajarin nggak jadi digabungin, Kak? Oh, Mbaknya baru masuk ya. Nanti setelah ini saya ulang lagi ya apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada soal figural. Soal figural itu ada perbandingan gambar, ketidaksamaan, dan serial. Nah, kisi-kisi dari saya, soal yang nanti saya keluarin, itu ada 35 soal, salah satunya adalah ketidaksamaan. Kemarin memang tidak ada saya keluarin ketidaksamaan. Kalau untuk perbandingan gambar itu modenya sama seperti analogi ya. Jadi analogi gambar di sebelah kiri, itu harus sama dengan analogi gambar di sebelah kanan. Tidak boleh berbeda. Apa yang terjadi di sebelah kiri harus ada atau harus sama dengan yang di sebelah kanan. Kalau dia pencerminan atau dia dirotasi atau dia menambah atau mengurangi simbol atau gambar, itu harus terjadi di sebelah kanan. Itu perbandingan gambar. Oke, kemudian kalau ketidaksamaan biasanya tanpa soal. Jadi biasanya itu tanpa soal. Dia langsung opsi A gambar
B gambar, C gambar, D gambar, E gambar. Langsung seperti itu. Jadi langsung A, B, C, D, E. Dan kita harus memilih yang beda kalau soalnya seperti itu. Karena tidak ada soal serial, tidak ada perbandingan gambar. Tidak ada gambar yang bisa dibandingkan. Itu ya. Jadi kalau misalnya sudah opsi semua di gambarnya itu, gambarnya itu sudah dalam bentuk opsi semua, gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E, kita tinggal memilih mana yang beda. Walaupun tidak dijelaskan dalam soal itu, tentukan gambar yang berbeda. Misalnya kan kalau di soal-soal bimbel apa website bimbel itu kan ada kalimat perintahnya ya. Tentukan gambar yang berbeda gitu. Walaupun tidak ada itu, takutnya nanti di soal CPNS tidak ada itu, cuma opsi-opsi doang. Kita sudah tahu kalau opsi-opsi doang seperti itu yang dicari adalah yang tidak sama. Itu ya, yang tidak sama. Saya ulangi sekali lagi ya, tidak sama. Kalau opsinya langsung gambar semua, tanpa soal dan tanpa kalimat perintah. Sementara kalau serial itu sudah jelas. Biasanya terdiri dari 3 gambar dan diminta 1 gambar lanjutan. Baik di tengah, di depan, atau di belakang. Jadi dia adalah bentuknya itu bentuknya itu adalah lanjutan. Baik di tengah, di belakang, atau di depan. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Tips dan triksnya, kita ulang lagi ya. Dalam soal serial gambar, ini soal serial gambar. Ada suatu pola yang harus kita temukan. Setelah polanya ditemukan, maka dengan mudah akan terjawab jelas. Karena serial itu adalah kelanjutan dari gambar-gambar yang lain. Ya, serial itu perubahannya berlanjut. Jadi misalnya yang satu dia bisa berpola ya. Jadi yang satu misalnya rotasi misalnya. Pertama rotasinya 45 derajat, kemudian rotasi lagi 90 derajat, kemudian rotasi lagi 115 derajat. 135 derajat misalnya. Tambah 45 lagi berotasi lagi 180 derajat gitu ya. Berlawanan arah jarum jam misalnya. Maka itu harus berlaku pada gambar-gambar yang lain. Simbolnya tidak berpindah posisi kalau misal polanya tidak berpindah posisi. Kalau polanya cuma rotasi doang gitu ya. Kemudian soal serial itu, nah seperti saya bilang tadi ada bisa di depan, di tengah, atau di belakang. Jadi kita harus lihat dari mana arah kita mau memulainya gitu. Karena polanya karena serial ya, jadi polanya itu harus berlanjut. Jadi kalaupun kita mulai dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan itu harusnya berlanjut polanya gitu ya. Kalau misalnya rotasi dari depan ke belakang rotasinya adalah kalau misalnya dari depan ke belakang rotasinya searah jarum jam, maka kalau dari belakang ke depan harusnya berlawanan arah jarum jam. Seperti itu misalnya ya. Gitu. Jadi seperti itu kalau serial. Nah, boleh juga nih usulan kayak itu. Iya, sabar sebentar ya. Cukup semua soalnya. Kemudian perhatikan bangun utama. Kalau untuk tes analogi gambar itu perhatikan bangun utama. Jelas ya, perhatikan di sebelah kiri seperti yang saya bilang. Soalnya yang di sebelah kiri itu harus sama persis keadaannya dengan yang di sebelah kanan. Tidak boleh berubah sedikit pun atau ada perbedaan sedikit pun. Oh, yang ini sama nih, sama-sama dicerminin, cuman yang ini posisinya agak miring nih, agak berubah posisinya miring 45 derajat nih kayak saraf jarum jam. Memutar dia. Itu tidak boleh. Dia posisinya harus sama dengan yang di sebelah kiri. Keadaannya harus sama dengan yang di sebelah kiri. Kemudian
hubungan gambarnya itu bisa aja rotasi, pencerminan, penambahan atau pengurangan simbol atau gambar, kemudian jumlah sudut, jumlah garis, dan sebagainya ya. Itu ya. Kalau serial kan kayak gitu, misalnya bertambah jumlah garisnya atau berkurang jumlah garisnya, atau yang lainnya petak-petak kemudian yang bawahnya melengkung gitu ya, itu yang harus hati-hati. Kemudian konsentrasi itu penting karena biasanya kalau sudah lihat gambar banyak simbol banyak garis itu mata sudah mulai agak muter-muter gitu ya, jadi lebih sulit kalau tidak konsentrasi. Kemudian rajin mengerjakan soal logika gambar karena biasanya polanya hampir mirip, cuman ada variasi di gambar. Ya, karena rajin itu yang saya bilang tadi, enaknya belajar itu harinya diatur per kemampuan. Jadi enggak hari ini aku mau belajar TIU, tapi belajarnya TIU aritmatika sederhananya 1 soal, kemudian terus verbalnya 2 soal, kemudian figuralnya 10 soal gitu kan. Besoknya ngulang lagi gitu lagi. Hari ini aku mau belajar TIU, aritmatikanya 2 soal, verbalnya 1 soal, kemudian figuralnya 15 soal gitu ya. Kan itu enggak sepadan. Jadi lebih enak belajarnya TIU verbal semua dipelajarin. Jadi soalnya sepadan sama yang jam belajarnya gitu. Kemudian kalau numerik semua dipelajarin, hitung-hitungan, kemudian dapat paksa diri sendiri untuk mengerjakan soal-soal yang terlihat sulit gitu. Kira-kira ini nih hitung-hitungan nih kalau diakalin gimana ya gitu. Kalau misalnya udah mentok banget ya, kalau udah mentok banget hitung-hitungan ini kira-kira kalau diakalin gimana ya caranya ya gitu. Itu yang paling penting. Kemudian kalau misalnya belajar figural aja semuanya dikerjain. Kan saya sudah share, sudah upload bukunya ya, buku figural yang 1 sampai 45 soal. Itu soalnya lumayan rumit juga sih soal-soalnya. Karena gambarnya yang kurang jelas juga, kemudian soal-soalnya. Tapi untuk soal tes CPNS nggak mungkin ada soal yang gambarnya kurang jelas ya. Karena kan itu mereka biasanya walaupun ngambil dari soal atau dari bank soal, biasanya disalin ulang, digambar ulang gitu. Oke. Oke. Sekarang jam berapa? 20.59. The only way to do great job, great work is to love what you do. Asik. Iya, asik. Jadi ini kata-kata Steve Jobs. Jadi apa yang kalau kalian mau sukses atau berhasil, cintailah apa yang kalian lakukan. Cintai prosesnya gitu maksudnya. Jadi proses yang kalian teman-teman semua sedang hadapi sekarang, belajar terus nyari-nyari soal, kemudian cari-cari bank soal atau kemanapun gitu, teman-teman yang terus cari-cari seperti itu dinikmatin soalnya gimana, karena bisa jadi amit-amit tapi ya, misalnya tidak lulus ini, tapi teman-teman menguasai figural, teman-teman menguasai verbal, terus dapat lowongan, dapat panggilan tes di BUMN misal ya. Kemudian ada tes psikotes, itu keluar. Jadi teman-teman sudah menguasainya tanpa ini gitu ya. Saya jawab satu-satu. Oke, kita buka jawabannya. Pertama, Kak, rekap semua soal yang pernah kita pelajari nggak jadi digabungin, Kak? Jadi, besok pagi saya share linknya. Jamnya saya belum bisa pastikan. Tergantung saya bangunnya jam berapa. Besok pagi saya share linknya 30 soal, semua materi dari awal sampai akhir. Waktunya 35 menit untuk isi data dan mengerjakan soal.
masing-masing orang itu bisa melakukan tes, bisa mengerjakannya satu email dan satu responden. Satu email dan satu responden. Jadi cuma satu orang satu sekali kesempatan. Jadi pastikan ketika mau ngerjain soalnya benar-benar luang, gitu ya. Karena saya tidak akan menerima soal, menerima email yang lain. Jadi email yang lain akan saya hapus nilainya. Kemudian link ini akan saya tutup malam minggu. Malam minggunya saya tutup ya. Mungkin sekitar jam 10, jam 11 lah gitu. Linknya bakal saya tutup. Nah, itu nanti teman-teman bisa ngerjainnya. Saya kasih tokennya juga. Karena saya buat menggunakan token biar ala-ala gitu lah ya. Ala-ala tes gitu ya. Padahal menggunakan Google Form juga. Tapi Google Form-nya ada timernya. Jadi teman-teman bisa balik. Sorry. Teman-teman bisa maju mundurin soalnya, bisa milih mau soal mana duluan yang teman-teman kerjain. Soalnya juga sudah saya susun, verbal duluan, numerik di tengah-tengah, figural di bawah. Jadi teman-teman sudah bisa mengira-ngira, saya mau ngerjain figural langsung ke bawah dulu, gitu ya. Kemudian metode belajar TIU-nya Kak, bagaimana kemarin? Saya bukan maksudnya meremehkan figural, tapi saya biasanya belajar lebih ke yang hitung-hitungan. Karena saya tahu saya lemah di hitung-hitungan, jadi saya coba belajar hitung-hitungan itu, mohon maaf, tapi saya tidak dari YouTube yang khusus untuk CPNS, bukan. Jadi bukan YouTube yang tips mengerjakan soal TIU gitu kan ada tuh yang biasanya bikin konten-konten seperti itu, tapi saya tidak buka yang seperti itu. Saya lebih buka yang tips cepat mengerjakan ini. Jadi sambil baca itu sambil lihat kumpulan soal di internet, kumpulan soal yang ini, oh jadi cara ngerjainnya kayak gini, cara cepatnya kayak gini, dicatat gitu. Jadi cara cepatnya, cari cara cepatnya aja, karena kan kita butuhnya cara cepatnya aja gitu kan. Kalau misalnya yang biasanya itu yang A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat gitu ya, yang kayak gitu. Nah itu dasarnya itu harus dicatat gitu. Jadi misalnya X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan A tambah B, dalam kurung A tambah B dikali A tambah B dalam kurung gitu kan. Gitu-gitulah misalnya ya. Kemudian Kak, CPNS soalnya berpaket-paket ya Kak. Wah, saya nggak bisa jawab, tapi kemungkinan soalnya berbeda. Kemungkinan soalnya berbeda masing orang. Karena saya nggak sempat juga ngintip punya orang lain, soalnya beda-beda atau enggak. Mostly angkanya nggak bakalan sama. Soalnya angkanya nggak bakalan sama, tapi sesuai kisi-kisi kok. Jadi nggak kemana-mana. Sesuai kisi-kisi. Berapa soal itu ya? Soal yang mana ya? Oh yang itu kemarin. 30. Saya buat 30 soal. Kak, kemungkinan soal SKD, CPNS, dan Sekdim itu bisa sama nggak ya? Harusnya sih tergantung kisi-kisi juga ya. Karena TKD itu berbeda sama SKD. Kisi-kisinya juga beda biasanya kan. Karena kayak yang dibilang tadi, ada radikalisme di TKD untuk sekolah kedinasan. Ternyata di CPNS nggak ada gitu misalnya. Tapi kemungkinan tahun ini ada karena kita kemarin kena musibah, ada terorisme kan. Jadi mungkin isu-isu terorisme akan dibahas seperti itu. Mungkin bukan dalam bentuk soal, dalam bentuk soal langsung menjelaskan terorisme, mungkin dalam studi kasus gitu. Kak, saran Kak, kalau tes kerjain TWK, TIU, atau TKP dulu. Oke, ini kalau pengalaman dari sini ya, selama di sini, biasanya itu kalau ngerjain soal, ini saya tutup aja. Sebentar. Oke, ini sudah ya, terima kasih, thank you. Nah, itu biasanya kalau karena kemarin ya, sebenarnya kan kemarin kejadiannya 2018 itu kan
sudah ketahuan ya soal CPNS-nya setelah hiatus yang lama. Setelah moratorium yang lama, kita dapat gambaran soal TKP-nya seperti apa. Jadi FR 2018 itu menjelaskan kalau soal TKP itu panjang-panjang, jadi butuh waktu yang lama. Jadi ada yang beranggapan kalau ada yang menyarankan, dan juga termasuk di sini di tempat saya bimbel kemarin, LKP Bina Excel, itu ada yang menyarankan saran dari bimbelnya itu untuk mengerjakan TKP dulu. Jadi kan itu ada soal ya, ada 100 soal kan. Soal TKP kan 35 soal. Soal TKP 35 soal itu langsung saya drag, langsung pilih soal 66. Langsung pilih soal nomor 66. Karena dia posisinya urutan. Biasanya TWK dulu, TIU baru TKP. Jadi TKP itu paling bawah. Langsung urutan, dan saya kemarin sempat buka grup, ada yang nanya kemarin ada clue-nya atau enggak di soal. Seingat saya itu ada. Jadi di soal itu, di atasnya itu ada profesionalisme, kemudian pelayanan publik, kemudian kerjasama ya apa gitu ya, materi ininya. Jadi itu ada di situ. Jadi lumayan membantu lah. Jadi kita tahu arahnya kemana untuk soal TKP. Seingat saya seperti itu. Dan saya menyarankan kalau mau ngerjain ya mulai dari TKP-nya dulu. Karena soalnya panjang. Tapi karena kemarin 2019 ternyata soal TKP dan soal TWK itu sama-sama panjang. TWK itu juga karena dia studi kasus kan, jadi kebanyakan soalnya panjang-panjang. Jadi dahulukan yang panjang-panjang dulu karena butuh waktu yang lama kan. Makanya kita harus kuatin di TIU-nya, karena di TIU kita bisa ngerjainnya paling 20 detik, 30 detik gitu satu soal. Sementara kalau TKP kita butuh waktu yang banyak. Gitu. Kak, ada yang bilang materi belajar TIU dan skolastik P3K sama. Betul, Kak? Saya itu nggak tahu juga tipe skolastik itu yang seperti apa. Saya belum lihat. Maklum, saya juga bukan guru ya sebenarnya. Jadi kan saya bukan guru, saya ngajarin TIU juga sesuai apa yang saya pelajarin dan sesuai kisi-kisi. Jadi saya belajar juga sebelum ngajarin, sebelum mentor, jadi saya ngajarin juga. Setahu saya skolastik ya, saya kurang tahu ya, kayaknya nggak sama deh, kayaknya ya. Kemudian itu benarkah ada tertulis kenapa di TO? Seingat saya ya, teman-teman boleh koreksi yang udah ikut tes kemarin. Seingat saya itu ada, seingat saya. Atau mungkin saya lihat di reor apa gitu ya. Tapi seingat saya ada. Ada yang pakai apa namanya? Seperti itu. Ada yang pakai ada tulisan di situnya. Jadi profesionalisme dan sebagainya. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman semua? Jika tidak ada, saya mohon teman-teman semuanya untuk open on kameranya. Saya matikan recordnya ya. Teman-teman semua untuk yang hadir di Zoom meeting ini boleh on kameranya dong. Kita mau screenshot. Masalahnya saya nggak tahu ini kenapa kok tidak muncul foto-foto teman-teman semuanya, foto profilnya. Oke, boleh on kamera. Cari tempat yang rada terang sedikit. Ya, kalau bisa ada 15 orang lah. Ya, kelihatan rame gitu kan ya. Mbak-mbak yang belum berjilbab, yang masih cari-cari jilbab atau cari selimut, silakan cari selimutnya dulu. Atau cari handuk langsung gini, terserah. Ya, biasanya kan cewek-cewek kan seperti itu ya.
Ada Kang Kurir datang ke ini pakai HP dan Matlis. Oh iya, apa-apa. Oh, Matlis itu apa ya? Mati listrik ya? Oh ya. Sebentar, saya screenshot dulu. Oh salah, muka saya jelek. Senyum dulu, teman-teman semuanya senyum, boleh senyum. Senyum dikit. Senyum, oke. Senyum ya. Salah. Oke, thank you. Oke, sudah mau senyum, thank you semuanya teman-teman. Langsung saya simpan dulu. Oke, sepertinya kita harus berpisah malam hari ini. Ada Mbak yang baru join. Sepertinya kita harus berpisah malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya.